Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Anggraini dengan NIM 19230071. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang bertemakan Corporate Sustainability Reporting. Di sini saya memilih judul artikel yang berjudul Corporate Sustainability Reporting and the Relation with Evolution and Management Framework, the Portuguese Case. Selanjutnya masuk ke pembahasan teori. Seperti yang telah ditekankan oleh beberapa penulis, Vivka, Amran, dan Hanifa 2011, negara yang berbeda mungkin memiliki faktor kelembagaan yang berbeda yang membentuk praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan. Dalam pekerjaan ini, survei kuesioner perusahaan nasional dilakukan bertujuan mendalam dan pemahaman baru tentang keadaan implementasi IMS, IPE di perusahaan Portugis, profil umum pelaporan perusahaan dan praktik khusus, dan fitur ini inisiatif pelaporan. Latar belakang kinerja lingkungan perusahaan menunjukkan bahwa IMS adalah alat manajemen lingkungan yang diterima dengan baik, dan di samping itu, lebih dari separuh perusahaan yang disurvei telah mengadopsi kerangka kerja EPE. ISO sebagai 14001 diadopsi di semua perusahaan yang menerapkan IMS atau sedang dalam proses penerapan. Tetapi, IMS adalah alat manajemen lingkungan yang tidak umum. Meskipun tren umum tentang IMS dan EPE ini, praktik ini masih asing bagi sebagian besar responden UKM dan hampir secara eksklusif digunakan sebagai alat di perusahaan besar. Perusahaan juga mengadopsi kerangka evaluasi kinerja lain di luar EPE, yaitu kinerja ekonomi atau keuangan dan kualitas. Pelaporan kinerja berkelanjutan dan lingkungan, terutama di lingkungan, oleh perusahaan besar, dan sekitar setengah dari perusahaan besar tersebut mengadopsi laporan keberlanjutan. UKM masih ragu untuk terlibat dalam pelaporan lingkungan atau keberlanjutan. Mayoritas perusahaan menyatakan bahwa mereka membuat laporan mereka sesuai dengan pedoman GRI. Selanjutnya ada kasus yang dibahas. Penelitian ini menilai bagaimana praktik pelaporan keberlanjutan telah diadopsi dalam organisasi yang beroperasi di negara Eropa Selatan, Portugal, dan bagaimana praktik tersebut terkait dengan manajemen lingkungan dan sistem evaluasi. Objek penelitian, survei kuesioner dilakukan pada tahun 2006 yang melibatkan populasi statistik dari 69 perusahaan, khususnya perusahaan anggota Dewan Bisnis untuk Pengembangan Berkelanjutan Portugal, cabang Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan cabang Portugis. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Kumpulan variabel dalam kuesioner survei disusun menjadi 3 kategori utama. Kuesioner memiliki total 21 pertanyaan tentang pengukuran dan praktik pelaporan lingkungan dan keberlanjutan yang diambil dari informasi ilmiah, teknis, dan bisnis praktis dan teoritis. Rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ditunjukkan dalam sebagian besar pertanyaan memiliki pilihan jawaban tertutup. Sebuah uji coba kuesioner dari 3 perusahaan diterapkan. Hal ini dilakukan untuk menilai kualitas keseluruhan dari rancangan kuesioner, yang dirancang khusus untuk kejelasan kuesioner, kelengkapan, dan penerimaan. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen lingkungan adalah alat manajemen lingkungan yang diterima dengan baik. Lebih dari separuh perusahaan yang disurvei telah mengadopsi kerangka kerja terkait evaluasi kinerja lingkungan. Pelaporan keberlanjutan perusahaan ditemukan menjadi masalah yang berkembang di sejumlah besar organisasi. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan laporan keberlanjutan atau lingkungan memiliki IMS dan IPE. Dan yang terakhir yaitu, sebagian besar organisasi dalam penelitian ini menghasilkan laporan tahunan sesuai dengan pedoman inisiatif pelaporan global. Meskipun minat yang meningkat di antara organisasi dalam pelaporan pengukuran dan praktik pelaporan lingkungan dan keberlanjutan, masalah ini terutama terbatas pada perusahaan besar. 6 usaha kecil dan menengah Portugis yang dianalisis menunjukkan pengelolaan lingkungan dan evaluasi kinerja lingkungan yang buruk serta profil pelaporan keberlanjutan. Temuan menunjukkan bahwa mereka perlu lebih terlibat dengan praktik-praktik ini. Penggerak khusus harus digunakan untuk mengaktifkan arah ini, termasuk pendidikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran. Karena itu, langkah pertama menuju peningkatan skenario set ini untuk mencapai profil berkelanjutan yang lebih baik. Sekian review jurnal saya pada kali ini, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.